Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana bittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فحق القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita sajikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita pada subuh yang berbahagia ini masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesempatan untuk mengunjungi rumah Allah yang mulia ini di dalam rangka berta'awud, yaitu salat subuh bersama. InsyaAllah mudah-mudahan amal ibadah kita itu diterima hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya rahmat sejahtera kita doakan. Semoga disampaikan kehadiran yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati sidang jamaah SMS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keberkah saya tidak ingat juga berapa, nggak tahu. Jadi jamaah sudah ingat sendiri karena ini orang tua nggak banyak yang bisa diingat apalagi. Ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan saya sampaikan pada subuh yang berbahagia ini secara singkat, ciri-ciri daripada suatu bangsa yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga firman Allah yang disebutkan di dalam surah Isra ayat 16. Apa kata Allah? Wa idza aradna an nuhdika qaryah amarna mutrafiha fa haqqal qawlu fadammarnaha tadmira. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghancurkan suatu bangsa, suatu negeri, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melenceng daripada perintah Allah. Maka oleh karena itulah, kalau sudah terjadi yang demikian, tidak sesuai lagi dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara tersebut, bangsa tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, diperintahkan kepada mereka untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar kita berpedoman, berpegang teguh kepada perintah Allah, yaitu Al-Quran Karim. Karena dengan Al-Quran itulah merupakan pedoman pegangan hidup di dunia dan akhirat kelak nanti di yaumil qiyamah. Itu sudah pasti ada jaminan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Tetapi selain daripada itu belum ada jaminan. Hari ini mungkin baik, besok bisa belum tentu baik. Tetapi kalau itu semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai hari ini, detik ini sampai dengan yaumil qiyamah tetap up to date, tetap benar dan dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di sana semua. Yang kecil dia terpegang pada kata wujud. Suka hati. Kita taat juga karena Allah, tidak taat juga karena Allah. Hadir ke masjid karena Allah, tidak ke masjid juga bukan karena siapa-siapa, karena belum ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita berusaha maksimal, kita ada usaha-usaha. Dapat pahala dengan tidak di tangan Allah. Semua di tangan Allah, tidak ada di tangan manusia. Maka demikian itulah kita selalu berusaha yang terbaik daripada yang baik-baik. Yang terbaik menurut kita daripada yang baik. Ini yang diberikan kepada kita, pemikiran kepada kita, sehingga kita benar-benar cerdas untuk menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, sesuai dengan petunjuk Al-Quran apa tidak. Karena mengapa? Barang siapa yang berpaling daripada mengingat Allah, daripada pedoman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang melenceng daripada Al-Quran, kehidupan mereka itu sempit, selalu dikejar-kejar, selalu tidak pernah aman di dalam hidup dan kehidupan, selalu dikejar-kejar oleh rasa ini, rasa itu, tidak aman. Karena mengapa? Mereka belum memenuhi hawa nafsu, karena hawa nafsunya sudah dijadikan hawa nafsu sebagai Tuhan di dalam hidup dan kehidupannya. Maka oleh karena itulah kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita selalu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan termasuk kita yang buta di dunia dan akhirat juga buta. Karena mengapa? Karena Allah itu barang siapa yang buta di dunia, pasti dia juga buta di akhirat. Makna buta bagaimana? Hatinya, matanya melihat, tidak punya makna, tidak ada arti. Hatinya demikian juga tidak mampu membaca. Padahal Allah memberikan pikiran kita mana yang baik, mana yang tidak baik. Ada pedoman, ada pegangan. Ini yang perlu kita perhatikan benar-benar tidak jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini kita dalam suasana yang sebagaimana kita ketahui bersama di mana-mana. Ini adalah suatu kewajiban untuk menentukan masa depan kita 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Maka oleh karena itulah, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Kita akan memilih pemimpin, pemimpin yang amanah, pemimpin yang fatanah cerdik, pemimpin yang tablek menyampaikan, dan juga pemimpin yang sejuk, ada sifatnya siddiq. 4 hal ini menentukan. Ini adalah pilihan kita seorang muslim. Kalau yang non-muslim bagaimana menurut keyakinan mereka juga? Karena semua agama tujuannya itu baik. Cuma kita yakin agama Islam adalah yang terbaik menurut kita orang Islam. Maka 4 hal ini yang harus kita lihat. Apalagi yang saya tidak mengatakan ini yang sudah pilihan sekarang, yang sudah ditentukan sekarang adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Cuma di antara yang baik-baik mana yang lebih baik menurut kita? Pilihlah yang bersangkutan. Yang pertama, siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang mengayomi bangsanya, rakyatnya, bukan pemimpin yang membutuhkan pengayoman daripada rakyatnya. Kan bertanya, ya jangan sanjung-sanjung ya, tapi goknya cinta kepada rakyatnya, juga sebaliknya rakyatnya cinta kepada pemimpinnya. Siapa mereka? Dapat. Yang bertanya harus cerdas. Takalan teh yang terbaik di antara yang baik-baik. Dan juga
pemimpin itu fabima rahmatin minallah linta lahum, lembut kelembutan pada pemimpin, sehingga kita simpati, sejuk kalau berjumpa dengan pemimpin kita, karena pemimpin yang kita cintai, pemimpin yang kita sayangi. Karena juga sebaliknya pemimpin itu mencintai bangsanya, rakyatnya. Mana mereka-mereka itu di antara tiga yang sudah dipilih? Ini hak kita, sepenuhnya hak kita. Saya tidak menunjukkan ini yang baik, ini tidak baiknya, karena itu adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Cuma kita ada pedoman, ada patron, mana yang terbaik di antara yang baik-baik. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah, demikian juga tabligh untuk menyampaikan kepada masyarakatnya, penyampaian itu yang benar, tidak dusta. Ada penjahat semua KB, hari ini A, hari besok sudah B, lusa sudah C. Ini mana pemimpin yang benar-benar komitmen, konsekuen dengan apa yang sudah diucapkan, sesuai dengan ucapan, sesuai dengan perbuatan. Karena kejujuran, kepatuhan, disiplin. Karena di dalam salat diajarkan, harus mampu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kejujuran di dalam salat. Kita tentu di dalam salat siapa yang tahu? Tapi kita yang tahu dan Allah. Tapi kita tidak laksanakan, itu kejujuran namanya. Demikian juga disiplin, tepat waktu. Ini demikian juga. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang ketiga itu khatanah. Itu ada kecerdasan. Kita lihat jejak, rekam jejak mereka. Siapakah orang itu berpendidikan dengan tidak? Pengalaman apa tidak? Wawasannya luas apa tidak? Apakah wawasannya sempit? Apakah mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, golongan, kelompok? Ini yang harus kita lihat. Mana pemimpin-pemimpin yang mengutamakan kerakyatan, keadilan di dalam hidup dan kehidupan ini. Siapa mereka? Kita yang bisa menentukan, bukan siapa-siapa. Sesuai dengan kata hati. Jadi kita jangan selalu mengikuti jejak langkah daripada syaitan. Kalau kita mau mencari kepuasan hidup di dunia ini sampai kapanpun tidak akan pernah puas. Kapanpun tidak pernah cukup. Tetapi yang mencukupi itu merasa karena kita dapat melaksanakan segala perintah Allah itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu. Salat ridha Allah, patuh dan taat karena mencari ridha Allah. Tanpa ridha ma'unah daripada Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Demikian juga pemimpin itu adalah yang dapat melaksanakan perintah Allah itu. Kalau memang Allah perintah pada taat, jangan pemimpin itu zalim. Kalau sudah zalim bagaimana? Siapa mereka? Itulah orang-orang yang hidup mewah. Fafasaku fiha, mereka berbuat fasik, berbuat zalim di dalam hidup dan kehidupannya. Kalau sudah demikian terjadi, apa yang akan terjadi? Apa yang akan diberikan sanksi oleh Allah? Fadammarnaha tadmira, maka bangsa itu akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Kapan? Wallahu a'lam. Banyak contoh-contoh yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana hebatnya Fir'aun, Qarun, Namrud dan sebagainya. Kemana mereka sekarang? Punya apa dia sekarang? Enggak punya apa-apa lagi. Demikian juga banyak orang-orang yang kita lihat gagah hari ini, besok kita sudah enggak gagah lagi. Kenapa? Itu semua skenario Allah Subhanahu. Hari ini dia senang, besok begitu senang. Karena mengapa? Karena selalu mengikuti jejak langkah daripada syaitan yang terkutuk daripada Allah Subhanahu. Maka justru karena itulah hadirin sidang jamaah harus hati-hati.
kita di dalam hidup dan kehidupan ini harus benar-benar tepat sasaran pilihan kita dan juga semata-mata meridai Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah hidup yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga sabda Rasulullah SAW, pilihlah pemimpin itu yang penuh bijaksana bil hikmah, yang penuh bijaksana, menyejukkan, senang kita melihat karena kelembutannya, karena selalu musyawarah dan seorang pemaaf. Maka itulah kata Allah, ciri-ciri daripada pemimpin itu fabima rahmatin minallah lintalahu lembut. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi lam faddu, kalau seandainya bersifat kasar, angkuh, congkak, tidak ada pengikutnya akan minggir. Ini kata Allah. Lam faddu min hawli. Tetapi pilihlah pemimpin fa'fu anhum, seorang pemaaf. Dia sadar kekeliruan itu manusia. Kekeliruan itu karena mengapa? Karena kebutuhan, karena tamak, karena rakus. Ini dapat dibedakan. Tapi kadang-kadang yang kadang-kadang ini hendak pada bedakan. Orang yang lucu dengan itu lucu, peng serta dia. Karena pakai kebutuhan. Pun yang betul hana salah. Tapi yang perluan bagi bah. Tapi dalam kategori tetapnya tumucu. Tapi tumucunya karena kerakusan, tumucunya karena kebutuhan, dia harus dapat mampu membedakan. Demikian juga nyo dapat kita laksanakan, praktekkan di dalam inilah pemimpin yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang benar, mana yang kebutuhan, mana yang bukan kebutuhan. Tidak menuruti akan hawa nafsu. Kalau kita turuti hawa nafsu sampai kapanpun tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW, pemimpin itu seperti singa yang berlaku hukum 5. Kal asad, pemimpin seperti singa. Ini jangan terjadi. Pemimpin seperti singa. Dan juga pejabat-pejabatnya, umara seperti serigala. Hakim lagi asal, rakyat kalawanam, rakyat lagi kami. Bayangkan. Rakyat udah di tengah singa. Rakyat udah di tengah serigala. Rakyat udah di tengah asal. Jika kena jiletinya, jiletinya tidak, jika di serigala, jiletinya tidak, jika di asal. Yang habis kau, yang tuntuk kau, yang rasa kau, itu tanya rakyat. Yang ketiga, ini pemimpin. Biar lagi pemimpin singa, berlaku hukum rimba. Inilah dia harapkan kecerdasan kita, fatana, daripada kita di dalam memilih, menentukan mana yang tepat, mana yang tidak benar, mana yang hak, mana yang batil. Semuanya orang mampu mengaduk 0 ke 70 tahun, ke 60 tahun, 50 tahun, han dapat bedakan datanya kapan. Yang kita lihat jika bayar tanah madu, mengeluh juga lebih pula kata 70 tahun. Mempunyai yang kalik, perbanyakkanlah amal ibadah kita untuk kita kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan. Berkumpul ke rumah duduk, hanglah tu la tazalu qadama abdin hamdasa batu-batu
tadang semua yaumil qiyamah di hadapan Allah semua bertanggungjawabkan itu semua. Si pada pi hamisu buat tadang tengok. Hauma yang ketiaknya bagiannya upeng kepakai pada peng. Pada sumber. Ini masalah. Bagi orang nak boleh tunggu. Sebab yang akan mati, anak dia perah berat hadung kat gitu. Anak nak bodoh macam orang yang akan mati dia perah. Yang ini urut yang akan mati yang dua, bercepat kiamat, bercepat urut hisap. Baik Tuhan ada hukum. Tapi kadang keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu. Kalau orang akan mati akan selesai dalam jauh tak perjalanan benda. Yang kejut, yang hartanya, rumah, yang motor, yang lukhangnya dari mana sumber peng dan pengen orang kepada dua pertanyaan dengan masalah kekayaan. Inilah tu. Cuma menanti elemen yang orang akan manfaatkan, orang akan gunakan elemen. Dapat pakai dengan ilmu yang itu kami tahu sesat. Ni kalian tu, profesor kadang-kadang kata kahing. Punya heng ini jahil tak okey lah. Tapi profesor. Menansi kadang-kadang tengku tidak semua. Tengku tu banyak oknum. Lagi habat berapa. Saya kamu duduk peng sampai kabeh. Tasawuf hujan pagi itu. Saya kamu duduk amplop. Cuma nyaw menandik. Tapi kita jangan kategori sama rata abek menang. Tapi yang oknum kalung mata belum betul salah urutnya ya, nyo yang boleh betul perat tu kategori anak rumah kagak perat dengku anak betul je kau. Maka oleh kerana tungkungan konsekuen, komitmen, ini yang benar, ini yang salah, ini yang betul. Memberi petunjuk hidayah selalu kepada hambanya, kepada umatnya, kepada pengikutnya. Dia mampu memberi contoh teladan suri teladan yang baik. Tak pegah dia tanya ibadah berkuat dan sebagainya, berjemaah berhebat. Tapi kita tanya tadi buat kena kopi percipan dia tunggu. Tunggu harus mampu memberi curi teladan pemimpin. Maka oleh kerana demikian sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia tanya jino dia dia. Dia baliknya tu kalau kita punya bapa pegah mandu mameh. Tapi di antara yang mameh-mamehnya teh yang mameh madu. Teh yang asli, teh bukan asli. Mampu baik sampai hana kamu milih, nya pikon ti lagi tu bayar. Nya tanda minta lagi tu kali mungkin budak tiga ibu hana apa tu. Yang nak dilhet. Wah baik sebayang berjamaah tetap di antara lainnya teh yang terbaik. Ini kata tak tahu baik tapi hana sebayang berjamaah nya menanti pemilih pemimpin. Baik ditanya hana saja untuk siap pilih pemimpin. Tapi paling kita yang beriman tawakal ala Allah. Yang lebih mengetahui dunia Allah. Ini menurut kata hati lungkalan kriteria sebaunya. Nah, sebagaimana contoh-contoh yang kami berikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi pedoman pegangan buat kita dalam hidup. Yang pertama pribadi saya. Mudah-mudahan kita selamat hidup dunia, selamat hidup akhirat kelak nanti di yaumil qiyamah. Hadan Allah ya Tuhan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.